Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilallah wa natawakkal alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kemudian Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Sehingga dengan kenikmatan dan kesehatan yang Allah berikan, kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Di antaranya adalah tadi kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya. Karena khusus bagi bapak-bapak, bagi laki-laki, ciri munafik, Pak, kalau dia tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, 2 waktu yang kemudian Rasul mengatakan sholat subuh dan sholat isya itu paling berat. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu, ya. Dan hari ini kita semua bisa melaksanakan juga kewajiban yang kedua, apa? Mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah sesuatu yang paling penting, wajib. Yang wajibnya itu lebih dari yang lain, Pak. Kalau sholat ada batas waktu, kapan sholat diwajibkan dan dicatat menjadi amal ketika sudah balik. Tapi kalau mencari ilmu kapan, Pak? Dari buayan ibu sampai kapan? Sampai meninggal. Jadi lebih penting, ilmu itu penting, keutamaannya luar biasa. Bahkan dengan ilmu itulah kita bisa menghantarkan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan bihi jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dengan mencari ilmu itu masuk surga. Dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bukan hanya di masjid Allah ini, tapi kelak di jannah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sarehat. Alhamdulillah ya, pamit sehat wali dia. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang dilanda musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun saudara kita yang sudah mendahului kita, yang Allah kemudian panggil karena memang Allah ingin bertemu dengan hamba-hamba yang soleh. Kita doakan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan dan menjadi kifarat, dan saudara-saudara kita yang kemudian Allah panggil terlebih dahulu diberikan tempat yang sesuai dengan amalnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama saling bercerita, saling bertukar pikiran, ya. Bukan saya yang depan lebih utama, tidak juga ya Pak ya. Mungkin bapak-bapak ada yang lebih dari saya. Materi kita hari ini meraih pahala dengan amal soleh, ya. Tapi saya tidak menjelaskan terkait dengan apa sih amal soleh, naon wae, bukan.
Tapi kenapa amal itu bisa disebut menjadi amal soleh? Yang mungkin harus kita sama-sama pahami bersama. Pertanyaannya, kenapa kita harus memiliki amal soleh? Ya, ternyata amal soleh itu kita butuhkan ketika seperti ini. Ya. Nah, amal soleh itu akan kita butuhkan ketika nanti menghadapi kematian. Karena yang ketika kita meninggal dunia, maka yang dibutuhkan apa, Pak? Amal soleh. Ya. Amal soleh. Sekecil apapun amal soleh itu. Ya. Terkadang nih, mohon maaf, ada orang yang menyepelekan ketika menjadi tukang bersih-bersih masjid. Ya, seperti saudara kita almarhum dengan keikhlasan. Ibu bapak harus tahu, ya. Maka kalau bapak ibu sekarang menjadi pengurus masjid, berbahagia. Rasulullah marah pada saat itu. Di tengah malam ada marbot perempuan ibu-ibu sahabiah yang kemudian meninggal dunia. Anggapan para sahabat, dah ini mah ibu-ibu iya, ini mah nenek-nenek, Rasul lagi tidur, jangan diganggu, biar kami saja yang mengurus. Gitu. Kemudian di subuh hari Rasul sholat bersama dan biasa bertanya, mana nenek-nenek yang mengurus masjid? Kata para sahabat, sudah meninggal ya Rasul. Rasul marah, kenapa kamu nggak bangunkan saya? Kenapa kamu tidak lalu memberitahu pada saya? Artinya apa? Ini effort yang luar biasa baginda Rasul kepada orang-orang yang mengurus masjid. Yang katanya, yang walaupun ada sebagian orang, ini mah marbot masjid. Di hadapan Allah dan Rasul ini luar biasa. Ya. Jadi inilah amal soleh yang bayangkan. Rumah Allah dia jaga. Rumah Allah saja dijaga, apalagi rumah-rumah dianya pasti dijaga. Ya, masjid aja dimakmurkan gitu. Maka bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini ahli masjid ya, yang memakmurkan masjid, itu berbahagia. Kelak di hadapan Allah berbeda. Ya. Pernah saya sampaikan ahli ilmi ya Pak ya. Jadi ketika ada penggali kubur yang kemudian dia menggali kubur karena disuruh oleh ibu-ibu, dan ketika menggali kuburnya ada sesuatu yang berbeda. Ya. Ada berpakaian putih yang menggunakan jubah putih lalu berkuda, bercahaya yang luar biasa pada saat itu. Kemudian sebulan kemudian sama meninggal, ibu itu juga bilang bikinkan kembali lubang kuburan, ya. Lebih luar biasa, dahsyatnya luar biasa, sehingga yang menggali kubur itu kemudian bertanya, karena yang ketika yang pertama dia segan untuk bertanya karena kepenasaran, kok 2 kali berturut-turut ya, 1 bulan kemudian ada yang lebih, akhirnya ditanyakan, ibu mohon maaf saya ingin bertanya, ada hal yang luar biasa ketika saya menggali kubur karena belum pernah terjadi sesuatu. Diceritakan. Akhirnya si ibu itu ya, yang pertama itu adalah adiknya. Adiknya kemudian ahli ilmi, dia selalu mencari ilmu kemana-mana. Ya. Lalu yang kedua itu abangnya, kakaknya. Kakaknya bukan ahli ilmu, dia tidak mencari ilmu, tetapi dia mencari materi, mencari uang. Kemudian uang itu diberikan untuk adiknya mencari ilmu. Makanya berbahagia Pak, hari ini kita menjadi orang-orang yang ahli ilmi. Ahli ilmi itu apa? Apakah orang yang ahli ilmi itu orang yang ilmunya banyak? Tidak Pak. Para ulama mengatakan tidak begitu. Ahli ilmi itu adalah orang yang takut kepada Allah walaupun ilmu sedikit. Karena banyak hari ini orang yang pintar tapi tidak takut dengan kepintarannya itu kepada Allah. Banyak Pak orang-orang yang duduk di mana di DPR itu kan orang-orang pintar, tapi dia tidak takut dengan kepintarannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan itu adalah ahli ilmu. Jadi tidak ada yang rugi hari ini ya Pak ya dengan Islam itu ketika kita menjadi memakmurkan masjid ya. Mudah-mudahan kita istiqomah seperti saudara kita yang meninggal ya, istiqomah. Nanti ada alam barzah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar kamu dapat beramal soleh. Jadi di dunia ini kan untuk beramal soleh, Bu. Ya, yang telah aku tinggalkan. Sekali tidak sungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja di hadapan mereka. Ada alam barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi hidup kita bakal ada kehidupan yang lain setelah meninggal dunia, maka ada alam barzah. Jadi ada kuburan, ada alam kubur. Alam kubur itu adalah barzah, di mana ruh kita disimpan di situ. Dan kemudian Allah berikan tergantung amalannya. Kalau dia amalan soleh, dia di dunianya soleh, maka dia diberikan bukan siksaan, pahala. Tapi ketika orangnya bermaksiat kepada Allah, maka ada azab kubur. Walaupun ada beberapa perbedaan terkait dengan alam azab kubur. Ada yang memang disiksa, tapi ada juga yang sebuah mimpi. Tapi kalaupun itu mimpi, ibu mimpi tidak enak, pas bangun kumaha Bu? Luas. Apalagi ini disiksanya yang luar biasa, mimpi-mimpi yang mengerikan. Kalaupun itu perbedaan, artinya bahwa siksa kubur itu ada. Ya, bagi orang yang beriman diberikan kenikmatan-kenikmatan. Seolah-olah sebentar ketika di alam barzah itu kemudian nanti dibangkitkan. Jadi jangan berpikir hidup ini hanya sekali, tidak Pak. Ada kemudian dibangkitkan dan sebagainya. Maka penting amal soleh. Sekecil apapun amal soleh. Amal soleh, amal yang paling hidup kita kan tidak lama Pak. Hanya berapa tahun? Ya, kalau lihat Rasulullah hanya 63 tahun. Pendek usia kita. Beda dengan zaman-zaman dulu. Ya, ratusan tahun, ribuan tahun. Jadi amalnya banyak. Tapi ternyata Allah berikan lipatan ganda terkait dengan pahala. Maka kita tahu bahwa hidup kita sebentar, maka pahala mana, amal mana yang harus kita lakukan supaya tadi berlipat ganda pahala kita. Maka pahala yang paling besar ya, itu ada kaitannya dengan kemanusiaan. Bu, Pak, kalau sholat itu pahalanya berapa? Sholat fardu 27 derajat. Ada jangan 27 derajat Celcius. Hareudang atau ya. Nah, itu kalau berjamaah. Bagaimana dengan menyolatkan mayit? Pahalanya berapa? 1 qirat. 1 qirat itu berapa? 1 gunung Uhud besar. Ya. Itu hanya menyolat. Apalagi kalau ikut ke kuburannya, memandikan, ya, mengkafani. Berapa pahala yang didapatkan dalam satu rangkaian pengurusan jenazah? Luar biasa. Yang waktunya tidak lama. Itulah pahala yang luar biasa. Bahkan kalau ada tetangga kita yang memerlukan bantuan kita, maka bantu Pak. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Allah dan Rasulnya, ketika membantu saudara kita, tetangga kita sehari, walaupun tidak sehari ya, maka pahalanya berapa? Pahalanya seperti iktikaf di Masjid Rasul. Ya. Berapa? 1 bulan Pak. Pertanyaannya, ada yang sanggup Pak? Bapak-bapak yang iktikaf ya, ada ibu mah, nggak terlalu. Walaupun ada dibolehkan. Ada nggak? Siap nggak? Iktikaf 1 bulan. Tang bujeng sabulan, 10 hari ke acelang-acelangan. Ya kan?
Bayangkan Rasul memberikan lipatan ganda ketika kita beramal, ya, melakukan kebaikan kepada tetangga kita, sahabat kita, ataupun siapapun yang membutuhkan bantuan kita, diberikan pahala oleh Allah dan Rasulnya seperti itikaf. Dan itikafnya bukan di Masjid Al-Ikhlas, tetapi di masjid mana? Masjid Nabi. Berapa? 30 hari, itu luar biasa. Makanya ketika ada yang minta bantuan, ayo lakukan. Karena pahalanya luar biasa. Itu nanti di alam barzah itu butuh amal soleh. Ibu kesini amal soleh? Amal soleh, Bu. Ikhlas? Ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, tidak berpahala. Kemudian ada yaumil mizan, ditimbang tuh pahala kita. Ya, berat mana nih, surga atau neraka? Itu kan penentuannya. Mudah-mudahan walaupun amalannya kecil gitu, tapi Allah berikan surga pada kita. Hoyong Bu lebet surga aslina syaratnya hiji maut heula nya datang maut mau ka surga neraka. Tapi pami pilihan ka surga maut heula mending maut heula tapi balasannya surga. Ya, sebab kalau kita lama-lama di dunia pun belum tentu ada jaminan kita istiqomah. Hari ini fitnahnya luar biasa, Bu. Ya, yang penopang kita beda dengan zaman dulu. Ketika ada zaman kekhilafahan pada saat itu ada penopang siapa? Pemimpin. Hari ini siapa yang menopang kita? Nggak ada, Bu. Jadi fitnah itu luar biasa hari ini. Ya, belum tentu kita kuat menghadapi fitnah-fitnah hari ini. Ya, muncul sekarang apa lagi? Ya, isu pembulian yang kemudian digiring kemana? Ke terorisme, ya kan? Banyak hari ini fitnah-fitnah yang luar biasa yang belum tentu kita sanggup menghadapi itu. Fitnah dunia, kurang artos misalkan. Ibu-ibu biasanya seri Pak, karena bapak kirang masih anak-anak. Dengan senyuman itu artinya apa? Ya kurang ya teteh. Dan sekarang mahal, semua mahal, Bu. Ya. Kalau bapak-bapak kan nggak tahu menau, pokoknya ngasih sakit merasa cukup, cepatnya. Ibu yang pusing tuh, harus bayar ini, bayar itu, dan sebagainya. Orang sudah merasa ngasih segitu, merasa gede, ternyata teh kurang. Ya. Dan ibu juga nggak pernah belanja skincare-nya, punya secukupnya saja. Ya. Kadang kita sebagai bapak-bapak, sebagai ya, kepala, oh ini boros, bukan boros, memang mahal hari ini. Ya, Mustopa toples kecil itu 15.000. Ini mahalnya. Nggak tahu berarti kita sebagai ayah, sebagai bapak. Ini mahal, makanya dalam Islam itu Pak, ya, yang harus ke pasar teh siapa? Bapak-bapak, ameh apa? Mahalnya, karena tahu akhirnya. Bapak sok balaja. Sok alhamdulillah, lamun sok balanya mau aku kulutus ke ibu na, ini mahal Pak. Ya. Baik, ada yang mizan. Kalau ini waladul mawazinul qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seorang pun, barang sedikit pun, dan tidak amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ibu, Bapak, kalau nanti ada seseorang yang kemudian menghina kita dan sebagainya, cukuplah Allah yang kemudian memberikan hisabnya, perhitungannya. Tidak usah dilawan rugi. Karena di beberapa materi yang lalu kan ada orang yang rugi ya Pak ya, masih ingat Pak? Masih ingat ya Pak ya? Orang yang rugi apa? Ya tadi orang yang memukul ya, orang menghina itu kan
Karena nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang korupsi, membunuh. Tuh. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan amal soleh itu supaya kita mendapatkan amal soleh? Maka yang pertama, tiada nikmat melebihi kecuali iman kepada Allah. Pastikan iman kepada Allah. Kenapa? Karena itulah yang membedakan amalan kita dengan mereka-mereka yang tidak beriman. Ya. Bapak berbuat baik kepada tetangga. Ada juga tetangga kita yang non muslim berbuat baik. Itu berpahala nggak Pak? Pahalaan tuh. Nah Pak, karena dasarnya nggak iman. Apakah mereka berakhlak nggak Pak? Tidak, karena akhlak itu hanya milik kita sebagai muslim. Karena akhlak itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Non muslim disuruh oleh Allah? Tidak. Maka akhlak itu hanya milik kita. Mereka hanya sebatas memiliki kemanusiaan saja. Gitu. Jadi apa, Bu? Kita tahu apa yang kita lakukan itu karena tadi dorongannya keimanan. Ibu, Bapak tadi apa dorongannya? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tadi sholat, apa dorongan Bapak sholat? Karena iman kepada Allah. Ibu, kenapa ibu dikerudung, ditutup, dijilbab? Karena dorongannya iman kepada Allah sehingga berpahala menjadi amal soleh. Sesuatu yang tidak ada dorongannya keimanan, ya selesai. Maka kita berbahagia hari ini. Dorongannya keimanan kepada Allah. Percaya. Ibu yakin ke Allah? Aslina. Kenapa ibu yakin kepada Allah? Nah, salah satu wujud keyakinan ibu apa? Ibu dikerudung, ibu ditutup auratnya. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Gitu. Maka untuk mencari Allah, untuk membuktikan Allah itu ada, cukup bagi kita apa, Bu? Pak? Ya. Melihat ciptaannya. Bagi kita selesai. Allah itu ada cukup dengan ciptaannya. Ya. Ini bangunan masjid. Berapa pilarnya? Banyak. Bayangkan langit, Bu. Ini aja ada yang membuatnya. Apalagi langit. Ujung-ujung jeleg ayahnya. Gunung atau lautan. Pami balong gampang. Pami lautan saha beko kedasan kedai kubaha. Ada melautan. Hanya Allah yang menciptakan itu. Ya. Nah, bagi kita cukup, Bu, untuk melihat Allah itu ada maksudnya cukup dengan melihat ciptaan. Bagaimana manusia diciptakan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Raras tuh Pak, orang tersempurna. Raras Pak? Bu, raras? Bukti orang barat meneliti kaitan dengan bulu manusia. Bulu rambut, bulu alis, bulu hidung, bulu kumis, bulu jenggot. Ini bulu-bulu semua. Sudah sampai situ. Ya. Nyapanya atau logika anak. Tos ya kamu. Harusnya ada perbedaan nggak Pak dari bulu-bulu itu? Ada. Bulu rambut memanjang. Ya, kumis memanjang, jenggot ai halis memanjang tuh. Nah, betul. Padahal orang barat meneliti itu bulu semua pori-porinya sama. Inilah ya, sieun memanjangnya punya kadio. Jadi nanti khusus ada cukur alis. Karena memanjang. Ya. Allah ciptakan gigi sama kuku. Kuku sama gigi itu memiliki pori-pori yang sama. Tapi beda nggak, Bu? Kuku memanjang, gigi. Kak bayang lamun gigi memanjang pada kumaha urang. Nyikat giginya kumaha eta? Manjang gitu tuh. Ada pedikur manikur gigi nantinya. Ini luar biasa. Allah ciptakan manusia. Kalau kita lihat manusia saja luar biasa. Selesai iman kita kepada Allah.
Satu lagi dalam diri manusia, Allah ciptakan lakukan hidung di kita nih. Ya. Sadar nggak? Kenapa Allah menciptakan ini, Pak? Mungkin uwi ngaca, lempengkeun cegah saha. Cegah nu di kebun binatang. Sadar nggak, Bu? Ternyata luar biasa Allah ciptakan manusia. Lamun dilempengkeun cegah hanoman, Bu. Kantos abdi ngaca, nya. Allah kasih lakukan iya, kasih pe abdi teh. Cek abdi. Saur istri abdi kasih. Ya, Pak. Allah ciptakan lakukan. Ini luar biasa. Artinya untuk iman kepada Allah cukup melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Mata sama kaki kita sejalan, sejalur. Coba mata dan kaki kita berbeda. Mata kapayun, iana menghadap ke pengker. Sok kumaha jalana, repot kan? Ini luar biasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, beramal soleh, tentu supaya kita masuk surga. Ya. Pertanyaan, apa itu amal soleh? Nah, ini baru kita akan bahas tentang amal soleh. Bahwa manusia itu memiliki nilai, Bu. Ya. Nilai baik dan buruk, kan? Jadi manusia itu memiliki nilai. Setiap dia beramal itu pasti ada kategori baik dan buruk. Yang baik itu yang gimana, Bu? Nah, ini yang baik. Baik itu soleh, buruk itu salah. Nu baik jeung nu soleh teh nu kumaha? Ieu. Itu baik dan soleh. Nya upami dibandingkan jeung ieu. Kan ieu buruknya kasepena abdi. Lamun bandinganna jeung ieu. Gitu. Baik, nanti kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, buruk neraka. Ini kan amal. Nah, kadang nilai manusia baik, buruk, surga, neraka itu kadang ada berpandangan itu dibubuhi oleh harta, tahta, keturunan, paras, popularitas. Apakah itulah yang menentukan nilai manusia? Jadi kita akan bahas. Gitu. Ya, jadi amal itu apakah penentunya surga dan neraka itu kita akan bahas. Nih, Bu. Ini Pangeran Al-Walid. Ada dua nih, Pangeran Walid, satu lagi ini kakaknya ya. Ini miliaran. Ya, tetapi apakah dengan uang besar itu uang yang sabaraha sob? Berapa triliun toh? 22,7 miliar. 22, US dollar. Bukan rupiah. Ini triliunan. Apakah dia bahagia dengan uang banyak? Ibu kalau ibu gak ada uang sakia bahagia? Belum tentu. Lihat. Karena ketika orang banyak duit, akhirnya apa? Banyak bermaksiat. Ya. Hari ini beda dengan para sahabat. Ya. Dia juga apa? Ternyata dia melakukan pencucian uang. Korupsi gitu. Ya dia pernah di penjara padahal dia kaya gitu. Jadi harta tidak memberikan kita bahagia, harta tidak jaminan untuk kita baik. Justru banyak duit, artis banyak duit, Bu. Kumaha hedon akhirnya. Tuh. Jadi sudah bahwa harta tidak jadi jaminan. Tahta, ini banyak duit. Ini CEO Hyundai. Bahagiakah? Gajinya 12 miliar ya. Sasih, Bu. Bu, upamanya ya suami ibu gajinya 12 miliar. Kumaha? Lieur. Tapi kawin deui. Oh, kan mending mana? Mending gaji nu ayeuna tapi istrina hiji, mending 12 miliar tapi istrina opat. Ibu milih nu mana? Cerdas. Nu 12 miliar istrina hiji cenah Pak. Cerdas berarti. Ya. Meninggal. Dia bunuh diri, Bu. Bunuh diri, dia loncat, bukan loncat, dia memang sengaja bunuh dari lantai paling atas.
mati dia. Padahal artosna seueur. Cek logika lamun loba duit mah naon dia atuh tinggal ongkang-ongkang kaki. Ternyata tidak, dia bunuh diri. Untung orang mah teu seueur artos punya dia teu bunuh diri. Justru loba duit jadi bunuh diri oke. Jadi terbantahkan. Tahta terbantahkan. Ini CEO nih. Ya, pemilik Hyundai. Keturunan ganjil genap. Bapak-bapak paling resep nuki Bu. Ya, jadi nanti kan di Jakarta mulai berlaku ganjil genap sudah lama. Jadi yang ganjil di istri pertama, yang genap di istri kedua. Siap Bu? Oh tidak. Dari dulu istiqomah ibu-ibu. Saya pertama ngisi pengajian di sini istiqomah, nggak mau. Tetap ingin satu. Bahagia belum tentu Bu. Keturunan nih. Ini ada. Ini Pangeran Al-Walid juga Bu. Ya. Yang dia sleeping, tidurnya lama sampai berapa puluh tahun. Anak raja ya, yang ketabrak itu ketika dia kuliah di Inggris. Akhirnya dia komanya puluhan tahun. Da kuloba duitnya. Ini satu lagi anak almarhum presiden. Ya. Artinya keturunan tidak jadi jaminan dia jadi soleh. Tidak jaminan dia akan berbuat baik, belum tentu. Ya. Yang tidur lama ya Bu ya. Dulu ada 6 bulan putrinya artis yang koma lama yang jadi pemeran Ronaldowati. Uning atuh Bu. Nah, itu sahase pemeran teh Sukma Ayu. Ibu pasti uning ya. Itu 6 bulan Bu. Dia berani sampai di gundulan untuk pada perempuan hanya untuk mencari cuan. Baik. Popularitas. Oh, apa saya Bu? Raffi Ahmad. Oh, sampai sekarang menjadi duduk di kabinet ya, di pemerintahan. Oh, terkenal sekali jadi presenter ratusan juta. Terkenal, bahagia belum tentu Bu. Ini siapa? Ada yang tahu Bu artis perempuan ini? Hafalnya punya. Mau di Ayunda, hafal lah dia mah Bu. Udah searching lah dia mah. Aduh nggak ada mola. Popularitas artis perempuan yang popularitas salah satunya ini. Ya. Ya, mau di Ayunda. Jadi habis searching lah Bu. Oh, ada 10 tuh salah satunya ini. Bahagia belum tentu jadi artis itu bahagia. Loba duit iya, tapi belum tentu bahagia. Kenapa ketika datang muncul artis-artis yang baru naik lagi itu jadi saingan? Gitu. Istri cantik Pak. Ya, bahagia nggak Pak punya istri cantik? Asiksa Pak. Nggak baru naksir. Ya, belum tentu juga bahagia. Nah ini dulu ya, kalau Jordan dan sebagainya tidak bahagia. Nah, ini asal-usul amal. Jadi asal-usul amal itu akan terkait dengan sebab akibat. Ya, ada akibat, pasti ada sebab. Tetapi di sini ada yang namanya proses. Jadi amal itu ada sebab, ada akibat. Proses inilah yang penting. Ya. Jika ya teh duren, apakah langsung ada duren? Ente aya biji sebabnya ditanam biji, apakah langsung aya duren? Ente aya proses. Apa prosesnya? Ditanam dengan baik, muncullah duren. Ayam ya, nah iya diliur. Oh, ayam malah telur heula Bu. Cek abdi mah telur heula. Ibu pami ka pasar meser enog hayam. Teu hayam enog nya. Aras jadi meser enog hayamnya, berarti enog heula. Anu disebate enog heula. Jadi enog hayam. Terlepas dari itu
ngabahas sih mau sampai ke kiamat mau beres-beres ya, terserahlah saharuti payun, nggak ada urusan. Nah, tapi ada proses. Apa prosesnya ketika jadi ayam dirami kan berhari-hari ku ayam eta ge endogenya diramin itu liar deh kan atau salah kami bahas ya, artinya ada proses. Begitupun amal perbuatan baik dan buruk itu kan terakhir nilainya. Nah, kemudian ada nafsu dan kolbu, dan disinilah ada cara pikir dan rasa. Inilah yang menentukan cara pikir kita, bukan rasa. Kalau perasaan repot, bapak, ibu, lamun nganggo perasaan bakal dongkap ke masjid moal subuh-subuh. Wah, coba bener ngenah keneh ngaringku. Komo ibu-ibu mending keneh gegero. Ya, terus Bu. Tapi kan berpikirnya beda. Ibu berpikir ke sini, kenapa? Karena cara pikirnya berbeda. Lebih baik ke masjid dulu, nanti gegero supaya dapat pahala, kan begitu. Artinya proses berpikir itulah penting untuk mendapatkan perbuatan baik ataupun buruk. Orang berbuat buruk tergantung pikiran anak, orang berbuat baik tergantung pikiran anak. Kabayang Bu, Pak? Jadi berbuat itu tergantung berpikir. Baik, nanti kita akan contohkan. Lulus atau tidak nanti ada contohnya. Ya. Ini potensi amal. Manusia punya nafsu, punya kolbu, punya perasaan, punya pemikiran. Ya. Ini amal. Tergantung. Kalau pemikirannya kemudian ya dimasukkan dengan Islam, pemikiran Bapak hari ini punya pemikiran Islami, maka perasaannya akan perasaan Islami. Sehingga amalnya gimana? Amal soleh. Ya, Bapak hari ini datang ke masjid karena apa? Karena menurut pemikiran Bapak ngaji ini penting. Maka datang subuh-subuh oge, walaupun misalkan malamnya tadi ngeronda misalkan. Tapi Bapak hadir, kenapa? Karena cek pikirnya ini penting. Sehingga perasaannya dikalahkan. Dan itulah amal soleh. Bapak sholat, kenapa Bapak sholat? Karena cek pikirnya ini penting, ini wajib. Kan pemikirannya. Kenapa orang mabuk? Karena cek pikirnya lamun aya masalah mabuk play, gitu kan. Kenapa orang selingkuh? Karena tadi cek pemikiran anak. Semuanya pemikir, penting pikiran itu. Kalau sekuler, ya maka perasaannya sekuler. Amalnya apa? Munafik. Kenapa? Sekuler tahu Bu, Pak? Sekuler itu memisahkan agama dengan kehidupan. Itu sekuler. Sekuler itu kalau ke dunia jangan bawa-bawa agama. Bisnis jangan bawa agama. Agama cukup di masjid. Keluar masjid, selesai. Makanya banyak hari ini sifatnya munafik akhirnya. Ketika di masjid dia nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, di luar dia korupsi. Kenapa? Karena sekuler itu. Akhirnya namanya munafik. Oh, di masjid nangis-nangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dagang dia curang. Kenapa? Ini munafik. Karena sekuler. Seolah-olah Allah mah ya di masjid hungkul. Ya, di parlemen tidak ada Allah. Di luar nggak ada Allah. Karena tadi pemikirannya begitu. Ya. Itu pemikiran. Nah, kalau komunis, perasaannya komunis, amalnya dikufur karena tidak percaya kepada Allah. Maka penting pemikiran ini. Ya. Ini potensi amal kita. Jadi kita paham mesti gimana hari ini supaya tadi pemikiran kita baik, supaya pemikiran kita soleh, jejali pemikiran kita, akal kita oleh pemikiran Islam. Kalau bukan Islam, tidak bisa, tidak jadi amal soleh. Nah ini contoh Bu. Ini pemikiran yang pemahaman anak kurang. Lagi sholat berjamaah, kurang besar ya. Masbuk sudah benar caranya, pinu, ditoel, pengkar, iya asup.
Oh, jadi belut. Ya. Karena tadi pemahamannya tidak sempurna. Islam bener ya teteh, tapi itu sempurna gitu. Kuduna kumaha? Udah jangan naik, gitu kan? Dalam Islam kan begitu, dalam sholat berjamaah memang begitu. Ketika masbuk, toel, tidak boleh sendirian kan begitu. Bukan lantas, terus noel naik ke depan. Nah, itu kan salah pemikiran anak. Nah, bisa jadi itu sekuler teh barenannya. Paham ya Bu ya? Ini contoh. Kedua, ini kalau menggunakan perasaan. Dia jalan bertanya kepada penggala menggambal kambing. Jam sabaraha ieu? Saya satkeun. Oh, jam 10 langkung 10. Ningali jam. Bener ieu teh. Teu percaya. Si satkeun ada gitu bener. Bener jam 10 lebih 10. Bisa kitu nya ngangsorkeun kitu hanya 10. Tadi pada malam kapikiran eta Bu. Nah bisa gitu iya penggembala sapi cik naros deh nah pulang jam sabaraha iya udah itu ya. Oh jadi kehalangan khusus suku dah bener cik nah bet bisa gitu tuh sing sakit ayah jam ternyata kehalangan tuh ya gitu kehalangan cek pikir kan gitu kudu mikir gitu kayak ku perasaan mah jadi kita naon mau bisa-bisa deh si emang ada kehalangan mikir mah tuh sembarangan ngomong dah aya katingali gitu ya. Nah saya nah bet jahil ini jahil Bu ngomean panto coplok dua nana udah kaca arah nareskeun ya nu keluar ya. Pan kaca mah katanya cek pikir anu tadi deh kalau ada kaca iya terus dibukakan padahal kan coplok kata nanti begitu kan ini pikir Bu. Jadi amal soleh itu Islam ya cara berpikirnya Islami kumaha cara supaya kita mendapatkan pemikiran Islami maka ada pembinaan ada kajian inilah yang tadi membekali pemikiran kita jadi Islami tapi sekali lagi bukan untuk menjadi sebuah pengetahuan menjadi sebuah pemahaman kalau menjadi sebuah pemahaman ia akan lakukan hari ini banyak orang yang tadi dia tahu Islam ya tetapi bukan menjadi sebuah pemahaman tapi saja sebagai pengetahuan contoh bahwa di jilbab itu wajib tapi itu sebagai sebagai ilmu saja bukan sebagai pemahaman akhirnya apa dia nggak lakukan itu kalau pemahaman seperti Bapak hari ini dan Ibu bahwa mencari ilmu itu wajib maka datang walaupun subuh walaupun dalam minggu ini ada 2 kali nanti sama maghrib akan datang juga kenapa karena tadi cek pikirnya ini baik itu jadi jajalilah ya pemahaman kita dengan Islam. Nah akhirnya perubahan berpikir itu menyebabkan perubahan perbuatan ya jadi perubahan berpikir itu akan menyebabkan berubahnya perbuatan. Kenapa sekali lagi ibu bapak datang ke pengajian karena cek pikirnya ini penting makanya datang akhirnya apa ibu berbuat bapak datang ke sini ya kan tapi kalau dalam pemikiran ngaji itu penting dongkap nggak ke masjid kenapa karena tidak merasa penting karena dangdutan gitu kan hujan oge dongkap dapat ngawasan sok seur alasan Bu aslina afwan menuju terdamang ayah dangdut atau ayah bisnis langsung bisnis sakit apapun pasti dikejar saya selalu ilustrasikan ke
para siswa itu yang Pak Ogah itu ya, hujan pun dia melakukan perbuatan itu. Kenapa? Karena butuh. Maka kita pun harus sama. Dalam kajian Islam itu harus menjadi sebuah kebutuhan. Kalaupun sakit sedikit pasti akan datang. Kenapa? Karena penting. Nah, itu yang harus kita paham. Ya. Jadi berpikir itu penting, Bu ya. Oke. Andai kata manusia dengan sapi lamun digelutkan kenging mana, Pak? Gelut, ini mah gelut asli, misalnya bayangannya gelut gitu ya. Duel manusia dengan sapi, menang mana, Pak? Menang sapi secara fisik ya. Tetapi mungkinkah manusia bisa menang? Oke, kita buktikan. Ya, kita buktikan. Ya, gelut manusia sama sapi. Endingnya siapa yang menang kita lihat nanti. Oh, jadi anu kawan saya, Bu. Tapi kenapa bisa kalah? Sama manusia memiliki akal pikiran. Ini mah ilustrasi saja, Bu ya. Jadi hewan bisa kalah oleh manusia. Ini contoh saja. Nah, karena tadi berpikir itu akan merubah terkait dengan perbuatan. Ini sebagai contoh. Ini cantik, Pak. Oh, langsung, Bu, cantik. Ari seren ieu kumaha? Pak, Bapak heula. Milih mana, Pak? Ya, milih mana? Amun aya dua, ya Bapak badai milih mana? Nu bodas. Berarti pemikiran anak masih kena salah. Upami saya mana? Saya kena nu bodas kene hoy. Bagus nu beureum, sabab naon? Dia menutup aurat. Kadang kita tertipu dengan ya, ketika ada yang menggunakan motor, dia dikerudung, ada satu lagi tidak dikerudung, pakai helm. Lu ditilang lu mana? Pasti anu dikerudung. Tetapi dalam hukum Islam mana nu salah? Anu di helm, gitu kan?
Maka kalau kita pemikirannya Islam, kita akan memahami, oh yang bagus itu yang kerudung, walaupun punten secara fisik tidak menggiurkan. Ya, betul nggak Bu? Betul nggak? Makanya tadi kita penuhi jejal ini pemikiran kita dengan Islam, tidak melihat yang lain-lain. Ketika dia bertakwa, ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka baik. Ini saya teringat sahabat Nabi yang menikah, yang laki-lakinya itu hitam legam Bu, hampir mirip seperti itu, ingin menikah, lalu Nabi memberikan surat kepada Raja Najasyi yang kemudian memiliki perempuan. Anak raja memiliki perempuan cantik yang luar biasa, meminta Nabi menikahkan laki-laki sipulan hitam itu dengan putri. Bapaknya nolak, pasti bapaknya gitunya Pak. Mun ayah bapak gaduh murang kali istri geulis, beunghar bapak teh, ayah pamagat kere soleh, ya kere soleh hideung ditampi moal. Bu, jika ibu biasanya sok detail ibu mah. Ibu misalkan gaduh istri geulis, murang kali istri geulis, ibu teh beunghar, ayah pamagat hideung kere tapi soleh, ngalamar murang kali ibu ditampi moal soleh, aslinya soleh ya mah, tapi kere hideung deh, kan bingung ya, bingung. Ini pun sama, raja nolak, raja ge nolak, punten moal tiasa nampi ya mah, ya juga ya. Tapi si putri mendengar Bu, geulis putri teh. Apa yang disampaikan putri? Putri tidak menolak permintaan Rasul. Rasul mual salah, saya terima pinangan dari Rasul. Luar biasa. Walaupun laki-lakinya hitam legam. Kan tejanten nikah Bu. Nah, karena ketika si laki-laki itu mau melamar, mau nikah, bukan melamar, mau nikah, ada panggilan jihad, perang. Dia lupa dengan putri menerima itu. Lupa dengan segala, yang diingat dia adalah apa? Jihad. Dan akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Rasul bertanya, mana si fulan yang akan menikah? Ya Rasul sudah keadaan terbujur kaku, meninggal. Rasul tersenyum. Sahabatnya bingung, sahabat tersenyum. Sedang dijemput ku bidadari surga, gitu Bu. Hoyong bidadari surga? Tuh. Ada yang lebih indah dari bidadari surga. Siapa? Istri bapak yang solehah. Nah, ini yang pertama, ini yang pertama ya. Jadi milih mana Pak? Duka dua, anu bodas anu berem. Mun bisa mah nu bodas ditiuhun. Ya. Jadi kadarnya tadi kita berbicara standar Islam. Kalau kita berbicara standar Islam mana? Yang berem. Karena tuh Pak dasarnya istri bapak iya lu berem nu hade gitunya. Gitu. Pertama. Kan ya poek oge budak aya caangan. Berem. Ya bereman Bu. Jadi pentingnya berpikir, ya. 2. Jack Daniel. Milih mana Pak? Teh sosro. Nah, buat milih teh sosro. Karena teh sosro menurut pemahaman Islam halal. Itu kan. Karena kita pemahaman Islam, Jack Daniel apapun sejenisnya itu haram. Itu kan. Kenapa? Karena tadi berpikir kita. Perubahan pemikiran akhirnya apa? Kita akan merubah perbuatan. Akhirnya apa? Kita akan memilih teh sosro ataupun yang sejenisnya yang itu dihalalkan. Kenapa? Karena cek pikirnya ya halal. Ketika saya mengkaji Islam, tahu ini teh halal, saya lakukan. Itu berpikir namanya. Pentingnya berpikir itu Pak. Ya kayak ibu-ibu resep baso celeng babi atau baso sapi. Nah, halal tuh, ibu pinter. Berarti sudah ngerti sekarang. Cara berpikir Islam ini penting.
Kenapa? Ketika kita berpikir Islami, maka tadi halal haram itu menjadi penentu kita. Sehingga tahu ini halal, ia akan lakukan. Ini tahu haram, dia akan tinggalkan. Karena tadi pemikiran kita. Ini penting berpikir, Pak. Ya. Nah, ini rada sensitif ya. Yang terakhir ya sensitif. Selingkuh atau poligami? Bu, pilihan anak selingkuh poligami. Henteu ya mah henteu. Abdi naros upami secara hukum secara hukum Islam mana anu leras? Poligami. Tuh, ibu-ibu ge apa? Pak, mun ka bapak pasti selingkuh mending poligami. Poligami. Tarik. Nah, poligami. Halal tuh. Kalau selingkuh haram. Jadi milih mana, Bu? Poligami. Walaupun saya tidak mau dipoligami, nggak ada masalah, Bu. Tapi ibu tidak boleh melanggar hukumnya, mengatakan hukum poligami itu tidak ada. Nah, itu yang salah. Bahwa poligami ini dalam hukum Islam, iya. Tapi saya nggak mau dipoligami, boleh. Nggak ada masalah. Gitu. Ya, paham ya Pak ya, Bu? Jadi pentingnya berpikir itu. Penting berpikir Islami itu. Supaya apa? Tindak tanduk kita akan sesuai dengan Islam. Karena tadi itu jadi amal soleh. Ya kan? Jadi amal soleh. Ya, bapak, ibu datang ke pengajian, ibu ketika di pengajian memberikan suguhan-suguhannya, itu kan amal soleh. Nah, ibu ataupun siapapun lah hari ini ketika di subuh hari pengajian suka ada makan. Kenapa, Bu? Karena pikir ibu dan bapak yang bersedekah, sedekah itu luar biasa yang akan kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dimakan oleh ahli masjid yang kemudian dia makan menjadi tenaga, dan tenaga itu jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Kadang kita kan berpikir-pikir mau ngasih sedekah ke pengamen, tapi mikir-mikir, nah dipakai ibadah atau pakai mabok, gitu kan? Kita selalu berpikir itu. Ini jelas kita nih ahli ibadah, dikasih subuhan subuh ini misalkan pagi ini, luar biasa. Pahalanya besar karena tadi pikirnya memberikan sedekah kepada ahli ibadah luar biasa. Karena pikir. Makanya penting pemikiran ini kemudian apa? Dijejali dengan pemikiran Islami. Siapa? Terus ada kajian-kajian, mendatangi kajian-kajian supaya tadi akal kita, pemikiran kita penuh dengan pemikiran Islam, dan itu dilakukan. Ya. Terakhir, sebagai renungan bagi kita, ya tadi iman kepada Allah, ya kedua beramal soleh, ya kedua bersegera kita ketika ada amal soleh, maka bersegera, jangan dinanti-nanti. Ini ada 3. Jadi raja, ini ada sebuah kisah ilustrasi. Raja itu mengumpulkan 3 prajurit, ya, dan setiap prajurit itu diberikan 1 karung untuk dipenuhi dengan buah-buahan. Prajurit pertama, Tuan Raja kan tidak mungkin memeriksa karung ini. Tuan Raja sangat sibuk, ya kan? Maka dia ambil sampah saja. Tuan Raja kan tuh mungkin ngapain dia, ya kan? Pikir dari si prajurit pertama. Jadi karungnya diisi dengan sampah, dengan daun-daun. Penting mah pinuh. Eta cek prajurit pertama. Prajurit kedua, ngapain capek-capek manjat, ambil yang ada di bawah aja, toh cuman kotor dikit, anu ku kalong kan, ayahnya buah-buahan, penting mah pinuh, kudu capek-capek naik ke luhur, ya, panama pinuh, bae nu kotor oge, anu buruk oge kumpulkeun. Itu prajurit kedua. Prajurit ketiga, ya, aku harus memetik buah terbaik dan terenak, walaupun harus memanjat pohon yang tinggi. Jadi yang ketiga ini berjibaku untuk mengisi
kantongnya atau karungnya dengan buah yang terbaik. Luar biasa. Selesai itu dikumpulkan oleh raja. 3 prajurit itu. Anggapan pertama ada mau diperiksa. Ya nggak diperiksa memang. Dan raja kemudian berterima kasih. Terima kasih atas kesediaan kalian mentaati perintahku sebagai hadiah. Nah, silahkan makan apa yang telah kalian ambil di kebun itu sekarang. Anu kahiji dadaunan yang runtah. Anu kedua anu baruru. Anu katilu yang terbaik. Nah, inilah pikir, Bu. Ya. Jadi apa? Ya, jadi tipe manusia itu ada formalitas, apa adanya, yang terbaik. Kita milih yang mana, Pak? Ya, baik, Pak. Yuk, lakukanlah amalan kita hari ini untuk jadi amal soleh yang terbaik, yang dilandasi dengan keimanan dan dilandasi dengan keikhlasan. Dan tentu landasan kita adalah karena tadi Islam, bukan pemikiran-pemikiran yang lain yang kemudian tidak menjadikan amal soleh terbaik. Silahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tong formalitas, ya kerja, ayo Bapak yang kerja hari ini jangan formalitas, tapi ini sebuah kewajiban, lakukan yang terbaik. Akhirnya apa? Mendapatkan rezekinya. Dan rezeki itu disampaikan kepada anak dan istrinya. Jadi pahala nggak? Pahala. Jadi kerjanya yang benar. Waktu masuknya jam 7, jam 7. Nggak boleh 7:30. Itu kan korupsi waktu. Itu tidak baik. Gitu. Jadi tadi berikanlah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk amal-amal kita. Siap ya Pak ya? Nah, ini tadi niat kematian sudah. Ya, saya kira sudah ya. Ini renungan saja. Ini ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yuk bersegeralah hari ini terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang surga nanti ketika sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surga yang luasnya seluas arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Takwa teh naon Pak, Bu? Takwa itu orang yang takut kepada Allah, berserah diri, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi penting bagi kita bagaimana pemikiran kita hari ini disulap atau isi pemikiran kita dengan pemikiran yang Islami, sehingga kalaulah pemikiran kita sudah Islami, maka apapun yang kita lakukan menjadi benteng. Sebelum melakukan pasti bertanya, halal, haram, boleh atau tidak. Itu kalau sudah terdapat pemikiran yang Islami, dia tidak akan sembarangan melakukan aktivitas. Tentu bertanya boleh atau tidak, haram atau halal. Itu Bu. Paham ya Bu ya, Pak, Bu? Ya, mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan, dan sekali lagi apa yang kita lakukan ini menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kalau ini menjadi terbaik ya, dan ataupun yang terakhir dalam hidup kita, kita meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan pengajian kita hari ini menjadi amal yang terbaik, yang diterima di sisimu, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tutup, partarosa atau tutup? Cukup cekapnya Bu ya, ngobrolna itu bilih tos tiis karunya ibu-ibu tos ya gogikeun. Abi mah husnudon we, husnudon padahal teh lapar nya. Kurang tutup istighfar, hamdalah sareng doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.